ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan nikmat iman, sehat, dan kekuatan, alhamdulillah kita dapat hadir dalam kajian ini. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, uswah soleh kita, Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dalam kajian hari Rabu yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Arqam BPS, mengundang seluruh pegawai BPS Muslim di Selindo, seluruh Indonesia. Insya Allah pada hari ini tema yang kita angkat adalah tentang cinta mahabbah kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dari Ustadz Al-Yusni akan menyampaikan materi tentang ketulusan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, prinsip-prinsip cinta, kemudian bagaimana membuktikan cinta itu pada Rasulullah, dan bagaimana contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat tentang cinta kepada Rasulullah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Sebelumnya kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kepada Ustadz Al-Yusni. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mohon maaf, suara saya bisa terdengar, Pak Heru? Terdengar, Pak Ustadz? Terdengar, Ustadz. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita menjumpai bulan Rabiul Awal, selalu kita senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada junjungan kita. Rasulullah SAW mencintai dan membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Akan tetapi teori-teori cinta yang kita sampaikan kepada junjungan kita dengan segala macam teori dan rumusan cinta, namun kita sulit sekali untuk membuktikan, mewujudkan cinta kita kepada beliau sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Ketulusan cinta yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia membuktikan bahwa mereka merupakan orang-orang pilihan. Mereka dekat kepada Rasulullah SAW. Merekalah yang senantiasa membersamai Rasulullah SAW dalam berbagai macam episode kehidupan yang dicatatkan oleh sejarah. Sehingga ketulusan cinta para sahabat yang mulia membuktikan bahwa mereka mampu menempatkan cinta mereka kepada beliau jauh melebihi kecintaan mereka kepada seluruh umat manusia. Baik pada orang tuanya, baik kepada anaknya, baik kepada keluarganya, maupun kepada
diri mereka sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita dapati apa yang disampaikan oleh para sahabat yang dicatatkan dalam banyak hadis, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau membersamai perjalanan hijrah bersama Rasulullah SAW dalam kondisi terik panas matahari, dahaga yang menyengat. Abu Bakar Siddiq menyaksikan betapa hausnya Rasulullah SAW. Dia pun memberikan minuman kepada Rasulullah SAW, sementara dia pun dalam kondisi yang sangat haus. Ketika melihat Rasulullah SAW puas minum dari apa yang disajikan oleh Abu Bakar Siddiq, beliau menyampaikan betapa puasnya, betapa senangnya, betapa bahagianya melihat Rasulullah SAW dapat minum. Demikianlah kepuasan orang-orang yang menyertai kehidupan Rasulullah SAW, membuktikan kecintaan mereka yang sangat luar biasa. Bahkan Abu Sofyan yang ketika itu belum Muslim menyatakan pada saat disampaikan kepada seorang sahabat Zaid bin Dathinah yang akan dieksekusi mati. Zaid dibeli oleh satu keluarga Bani Umayyah, satu keluarga yang menyimpan dendam kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika mereka kalah di Badar. Saat itu Zaid bin Dathinah diberikan tawaran oleh Abu Sofyan. Ya Zaid, apakah kamu mau Muhammad menggantikan posisimu saat sekarang ini? Engkau bebas dan Muhammad yang akan dieksekusi mati. Zaid dengan tegas mengatakan, demi Allah, aku tidak akan rela. Jangankan dia menggantikan posisiku saat sekarang ini. Kalau saja saat sekarang ini aku mendengar Rasulullah SAW tertusuk duri, aku tidak rela. Aku akan tebus dengan keluargaku, dengan orang tuaku, dengan anakku. Aku tidak rela kalau aku mendengar saat sekarang ini beliau tertusuk duri. Apalagi menggantikan posisiku sebagai pesakitan yang akan dieksekusi mati. Sehingga Abu Sofyan ketika itu yang belum Muslim berkomentar, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Maka mereka, orang-orang yang mulia itu telah membuktikan bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan mereka pada diri mereka, pada orang tua mereka, pada anak mereka. Bahkan ketika mereka sangat dahaga sekalipun, mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita belajar tentang ketulusan cinta kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit. Saat kita mendengar kata Rabiul Awal identik sekali dengan kelahiran Rasulullah SAW, maka kita ingin sekali berkhidmat kepada Rasulullah SAW dalam konteks kekinian, dalam konteks kondisi saat sekarang ini, di mana kita ingin berhimpun dalam barisan umat Rasulullah SAW yang nanti akan berdampak dalam kondisi kehidupan kita di akhirat. Bukankah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam memberikan khidmatnya kepada Rasulullah SAW, menyediakan wudhunya, menyediakan peralatan rumah tangganya, menyediakan pakaiannya. Saat ditanya, mintalah, akan aku berikan. Apa permintaanmu? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, saya ingin menemanimu sampai di surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah tidak ada yang lain dari itu? Tidak. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalau begitu perbanyaklah sujud agar dapat membantuku mewujudkan keinginanmu bersamaku di surga. Subhanallah.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Prinsip yang mereka miliki merupakan prinsip yang sangat ideologi, prinsip yang sangat mendasar. Karena ketulusan cinta pada Rasulullah SAW merupakan keniscayaan iman mereka, keniscayaan keyakinan mereka. Sudah barang tentu ini juga menjadi catatan kepada diri kita bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah bagian daripada kewajiban kita, keniscayaan kita, tuntutan keimanan yang kita miliki. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia lebih mencintaiku daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh umat manusia. Hal ini disampaikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dia mencintai Rasulullah sama seperti mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW menyampaikan, engkau belum sempurna imannya ya Umar. Maka Umar kemudian menegaskan, mencintai Rasulullah melebihi siapapun, termasuk melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan, sodakta, benar, baru engkau benar keimanannya. Sehingga Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada diri kita bahwa sempurnanya iman seseorang ketika meletakkan cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Dan kita berupaya untuk menebusnya dengan pengorbanan dan kontribusi yang kita miliki sebagai bentuk ketulusan cinta kita kepadanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, ketulusan cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah agar mendapatkan syafaat dari sang junjungan. Mungkin kita termasuk umat yang tidak hadir dalam masanya, yang tidak hadir dalam geografisnya, yang tidak hadir dalam lingkungannya. Namun ada peluang kemungkinan bahwa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat beliau yang tidak berjumpa dengannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari kalbunya, dari hatinya. Syafaat sesuatu yang paling kita harapkan pada saat ketika manusia panik, bingung menghadapi hisab dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketidakpastian tentang diri kita, apakah termasuk golongan kanan maupun golongan kiri? Apakah kita mendapatkan anugerah kebaikan atau kemudian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW berhimpun dalam barisannya. Sehingga kecintaan dan ketulusan kita, prinsip yang kita miliki agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nabi SAW memanggil kita dengan panggilan ummati, ummati, ummati. Prinsip yang ketiga, ketulusan cinta orang-orang yang beriman kepada sang junjungan
adalah upaya untuk menjadi penyebab berkumpulnya bersama Sang Junjungan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, kebahagiaan orang-orang yang beriman dan kerinduan orang-orang yang beriman tentang surga tidak lain dan tidak bukan karena di surga ada Rasulullah SAW. Sehingga keinginan orang-orang yang beriman tentang surga supaya bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, berkumpul bersama Sang Junjungan, agar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada taranya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabu qauman lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mencintai satu kaum, namun mereka tidak pernah berjumpa dengannya? Seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW berharap bisa berkumpul dengan satu kaum, dengan satu golongan, dengan Rasulullah SAW yang tidak pernah dia berjumpa dengannya. Rasulullah mengatakan, seseorang nanti akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Begitulah prinsip dasar para sahabat Nabi, orang-orang mulia yang menjadi contoh bagi diri kita dalam merealisasikan ketulusan cinta kita kepada Rasulullah. Ketulusan cinta kita pada Rasulullah SAW bukanlah dengan teori, bukanlah dengan rumusan-rumusan cinta, bukanlah dengan kata-kata romantis yang mungkin seringkali kita gunakan terhadap pasangan kita. Tetapi ketulusan cinta diri kita kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk manifestasi keimanan yang memerlukan bukti. Sesungguhnya, kepada siapapun kita mencintai, tentu memerlukan pembuktian. Apalagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW memerlukan pembuktian. Apa bukti cinta yang kita sampaikan? Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar bualan, bukan hanya sekedar klaim, tapi kita berupaya untuk membuktikan rasa cinta kita pada Rasulullah dengan semurni-murni rasa cinta. Maka apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan sebagai bentuk ungkapan cinta kita kepada Rasulullah SAW perlu kita buktikan. Pembuktian yang pertama adalah at-ta'ah wal ittiba, mentaati dan mengikuti Nabi SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran ayat ke-32. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah kepada mereka, taatilah Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Pembuktian pertama ini menjadi hal yang sangat urgen. Saat kita menyampaikan rasa cinta, maka dia harus direalisasikan dengan ketaatan. Apa yang diperintahkan, dia ikuti. Apa yang dilarang, dia jauhkan. Dan mengikuti sepenuh perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, sehingga semua yang disampaikan, semua yang menjadi risalah adalah bahagian dari nilai-nilai di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nilai kehidupan yang harus kita ikuti. Maka bagi orang-orang yang beriman, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa reserve. Tau'an wa karhan, tidak ada pilihan alternatif lain
kecuali sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap juga untuk mentaati semua yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembuktian cinta yang kedua kepada Rasulullah SAW adalah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita tergores ketika kita mendengar, melihat, merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain, melecehkan dan menghina Rasulullah SAW, maka keimanan yang kita miliki ini terganggu, tergores karena kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi di saat kita ingin mengagungkan Rasulullah sebagai bentuk pembuktian cinta kita kepadanya, namun kita saksikan dan kita melihat ada di antara umat manusia di belahan dunia ini yang mencoreng-moreng, memberikan penghinaan, pengejekan kepada Rasulullah SAW, maka itu tidak bisa kita terima dengan hati yang lapang. Karena sesungguhnya dia merupakan goresan cinta kita, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menerima bagaimana orang-orang itu mengumumkan sayembara karikatur menggambar Rasulullah dengan gambar-gambar yang hina, dengan gambar-gambar yang melecehkan. A'udzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kaum muslimin memiliki seorang pemimpin, Sultan Hamid II. Ketika mendengar akan ada pertunjukan di Perancis, pertunjukan teater yang berisi tentang penghinaan kepada Rasulullah, Sultan Hamid II memanggil kedutaan Perancis dan disampaikan agar menghentikan pertunjukan itu. Kalau tidak akan dihancurkan negara itu. Apa yang terjadi berikutnya? Perancis menghentikan pertunjukan tersebut yang sedianya pada malam itu akan dipertunjukkan teater yang menghina Rasulullah SAW. Begitulah pemimpin Islam merasa tergores hatinya ketika menyaksikan dan melihat orang yang dia muliakan, orang yang dia agungkan dihina oleh banyak pihak yang lain. Ada ketidaksiapan dan ketidakmenerimaan hal yang sedemikian rupa bila dilakukan oleh orang lain terhadap sang junjungan. Begitulah bentuk pembuktian cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menolong dan membela Rasulullah dengan segala tuduhan subhat kepadanya. Sebagaimana yang pernah terjadi dengan tuduhan-tuduhan yang nista. Apakah kepada Rasulullah maupun kepada keluarga Rasulullah SAW. Seperti yang terdapat di dalam surat An-Nur. Ketika orang-orang munafikin menyampaikan tuduhan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau melakukan perbuatan nista, orang-orang yang beriman tidak bisa menerimanya. Orang-orang yang beriman, mereka menolak apa yang tersampaikan oleh orang-orang munafik tentang tuduhan nista tersebut. Sehingga saat orang-orang yang beriman, mereka mendengar ada tuduhan-tuduhan nista, mereka pun melawannya dengan memberikan pertolongan dan pembelaan sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az. Saya tidak akan bisa menerima tuduhan itu. Kalau yang melakukan itu dari suku Aus, saya akan penggal lehernya. Kalau itu juga yang melakukannya dari suku Khazraj, berikan izin kepadaku untuk aku lakukan juga pelajaran yang pahit kepadanya. Orang-orang yang beriman, para sahabat-sahabat yang mulia, mereka tidak bisa menerima ketika ada tuduhan-tuduhan jelek dan nista yang tersampaikan kepada Rasulullah SAW dari mulut-mulut yang nista itu.
Mereka siap memberikan pembelaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal seorang sahabat yang bernama Nusaibah. Nusaibah dikenal dengan sebutan Al-Hima. Bentengnya, tamengnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena orang ini senantiasa terdepan. Kalau ada bahaya yang akan datang kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kepadanya, kalau ada bahaya dari depan, aku melihat Nusaibah ada di depan. Kalau bahaya ada di belakang, aku melihat Nusaibah ada di belakang. Kalau bahaya itu ada di kiri dan kanan, aku lihat Nusaibah ada di kiri dan kanan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Nusaibah juga disebutkan oleh Nabi landaknya, landak Rasul, karena badannya penuh dengan busur anak panah yang menempel pada dirinya untuk memberikan tameng, memberikan perlindungan, membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya para sahabat yang mulia, mereka tidak rela, mereka tidak suka kalau ada sesuatu yang dilancarkan oleh banyak orang dengan hal-hal yang nista, apalagi sampai ingin membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pembuktian cinta yang keempat adalah menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Teladan dalam menjalankan kehidupan. Teladan dalam aktivitas keseharian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada diri kita di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW menjadi uswah, suri tauladan. Mereka ikuti apa saja yang datang dari Rasulullah SAW tanpa berpikir terlalu jelimet dan rumit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Aslami saat Nabi SAW menggunakan cincin emas. Para sahabat menggunakannya. Mereka memakai cincin karena Nabi memakai cincin emas. Tetapi ketika datang perintah untuk meninggalkan emas bagi kaum laki-laki, Nabi pun tidak menggunakan cincin emas itu. Maka para sahabat pun tidak menggunakannya. Jadi dalam hal-hal yang besar, apalagi dalam hal-hal yang kecil, para sahabat berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menempatkan posisi Rasulullah sebagai qudwah, suri tauladan. Sehingga apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dikerjakan, mereka mengikutinya tanpa reserve. Ini adalah bagian dari kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka bagi diri kita, kita ingin membuktikan cinta kita kepada beliau adalah berupaya untuk senantiasa mencontohkan semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik dalam hal-hal yang besar, berkaitan dengan risalah yang beliau bawa sebagai ajaran Islam, maupun hal seharian di mana kita bisa mewujudkan semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembuktian cinta yang kelima adalah mencintai keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai beliau, maka kita juga mesti mencintai keluarganya. Tidak membatasi
siapa keluarga yang mesti mendapatkan kecintaan kita. Seperti ada satu kelompok agama dan ada satu komunitas. Mereka membatasi kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Namun juga menuduh dengan tuduhan-tuduhan terhadap keluarga Rasulullah SAW, yang lainnya dengan tuduhan yang buruk. Sebagaimana kaum Syiah menuduh Abu Bakar Siddiq, menuduh Umar, menuduh istri Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang hina. Nauzubillah min dzalik. Padahal apa yang mereka lakukan jauh lebih mulia daripada orang-orang Syiah tersebut. Maka pembuktian cinta kita kepada Rasulullah adalah membuktikan kecintaan kita kepada keluarganya tanpa membatasi siapa saja keluarga Rasulullah. Begitu pula kecintaan kita kepada para sahabatnya. Apakah juga termasuk zuriyah keturunan Rasulullah di hari ini? Ya, pembuktian cinta kita pada Rasulullah juga kepada keluarganya di hari ini. Zuriyahnya, keturunannya. Dan siapapun mereka yang mendapatkan nisbat kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, tanda-tanda keimanan itu adalah hubul ansar. Wa ayatun nifaq bu'dul ansar. Tanda keimanan itu adalah mencintai kaum Ansar. Dan tanda kemunafikan itu adalah membenci kaum Ansar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia itu menjadi patokan pada diri kita bahwasannya cinta Rasulullah SAW merupakan jaminan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Bukankah Nabi SAW menceritakan ketika beliau menyampaikan tentang hari kiamat, betapa dahsyatnya hari kiamat. Semua para sahabat menangis dengan apa yang disampaikan oleh beliau tentang hari kiamat. Ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau menceritakan tentang hari kiamat, tapi engkau tidak menyampaikan kapan hari kiamat itu." Pertanyaan ini tidak diduga. Mungkin banyak orang menilai pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak layak untuk disampaikan. Nabi SAW ketika mendengar pertanyaan itu, beliau pun sampaikan pertanyaan. Memang kalau kamu nanya kapan hari kiamat, apa yang sudah kamu siapkan menghadapi hari kiamat itu? Orang itu mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menegaskan kepada orang itu, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan membersamai orang yang engkau cintai. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali, aku mencintai mereka, berharap bisa bersama mereka, bisa mendekatkan diriku dengan mereka, walaupun belum bisa beramal seperti amalan mereka. Ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik berkaitan dengan kecintaan Anas bin Malik kepada para sahabat yang mulia itu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab manaqib Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika saat Rabiul Awal kita dapati, kita mengasah cinta kita kepada Rasulullah, ada rasa bahagia
bahagia, ada rasa senang, ada perasaan yang membuncah di dalam hati kita dengan kelahiran Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal. Agar kita mendapatkan yang menjadi cita-cita, keinginan, harapan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dalam bentuk syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW memanggil kita dengan panggilan ummati, ummati, ummati. Ketulusan cinta kita pada Rasulullah SAW ketika kita mendengar Rabiul Awal, maka kita berupaya mendekatkan diri kita kepadanya dengan senantiasa menyebutkan salawat dan salam untuknya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pengalaman yang tercatatkan dalam sejarah. Ketika Sultan Hamid II lupa membaca salawat dan salam dalam hariannya. Beliau biasa membaca salawat dan salam dalam hariannya. Tapi saat itu dia tertidur, lelah, hingga lupa membaca salawat dan salam. Lalu orang lain bermimpi tentang hal yang semacam itu. Mengingatkan bahwa Sultan Hamid II belum atau tidak mengucapkan salam, salawat untuk Rasulullah pada saat itu. Subhanallah, bergetar Sultan Hamid II diingatkan tentang hal yang semacam ini. Maka kita pun ketika berkaitan dengan hal-hal yang ternisbatkan terhadap Rasulullah SAW, berupaya kita untuk mendekatkan dirinya melalui salawat dan salam yang kita ucapkan. Begitu pula ketika kita mendengar, kita menyaksikan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tertentu yang memusuhi Islam, yang memusuhi Rasulullah, yang memusuhi kaum muslimin dengan sikap-sikap yang tidak layak, tidak wajar, tidak elok, maka kita juga memberikan penghormatan dengan menolong dan membelanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda ketika mendengar seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar Bani Qainuqa. Wanita itu ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Yang diawali orang-orang Yahudi ini meminta wanita muslimah itu membuka cadarnya. Tetapi wanita muslimah ini bertahan. Tidak akan mau membuka cadarnya. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu berlaku usil. Lalu mensangkutkan pakaiannya ke atas. Sehingga ketika wanita itu berdiri, tampaklah aurat. Yang menjadi bahan tertawaan orang satu pasar Bani Qainuqa itu. Pemuda muslim mendengar tertawaan ini, memberikan pembelaan wanita muslimah tersebut. Dia tidak kenal siapa wanita muslimah itu. Tapi karena dia dilecehkan, pemuda ini pun memberikan bantuan dan perlindungannya. Sampai dia membunuh Yahudi yang mentertawakan dan berlaku usil kepada wanita muslimah itu. Orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa tidak bisa menerimanya. Mereka kemudian membunuh pemuda tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai sampai di situ kisahnya? Tidak. Ketika Nabi SAW mendengar perlakuan Bani Qainuqa terhadap wanita muslimah dan pemuda muslim, maka Nabi SAW mengumumkan, usir Bani Qainuqa dari Madinah karena mereka telah melanggar perjanjian, melanggar kedamaian, melanggar ketertiban saat mereka terikat dengan piagam Madinah. Itulah wibawa yang ditegakkan. Dan itu merupakan bentuk bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka kita juga tidak bisa menerima ketika ada satu kelompok orang, satu kelompok komunitas masyarakat yang membenci Rasulullah dengan membuat karikatur Rasulullah SAW dengan karikatur yang hina, nista. Kita tidak bisa menerima sebagai bentuk konsekuensi
keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Maka kita pun di saat Rabiul Awal pada bulan ini, tanggal 25 Rabiul Awal, maka kita berupaya untuk meningkatkan ketulusan cinta kita kepada beliau dengan menelusuri kehidupan Rasulullah SAW untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di saat ini, di sini, agar nilai-nilai yang beliau bangun sebagai bentuk pemberlakuan, perilaku, akhlak yang mulia itu bisa kita wujudkan sehari dalam berinteraksi sesama kita. Apakah di kantor, apakah di perumahan, di masyarakat, maupun di tempat-tempat luas yang kita bisa praktekkan amal Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada diri kita. Maka harapan kita adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Kalau engkau cinta, maka ketahuilah engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Al-Yusni, jazakallah bi ahsanil jazaa atas penyampaian nasihat dan materinya terkait dengan prinsip, bukti dan contoh bagaimana mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bagi para jamaah semua, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menyampaikan secara lisan maupun melalui chatting. Silakan, Bapak Ibu. Baik, sepertinya tidak ada ya. Atau saya tunggu beberapa menit, beberapa detik. Ya. Siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan. Atau yang mau menambahkan silakan. Baik, Ustaz. Bapak Ibu semua, saya sudah mengupload ya bahan ajarnya di chatting. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau membaca, silakan diunduh di chatting dulu. Bahan ajar sudah saya upload. Nanti akan saya upload lagi bagi yang peserta atau Bapak Ibu yang perlu hadir ya. Dan saya kembali. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, kalau memang tidak ada, sepertinya Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah memahami apa yang disampaikan dan sudah mendapatkan tujuan dari pembahasan kita. Kami semua menyampaikan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah dan paparan materinya kepada kami semua. Semoga ilmu Ustadz yang disampaikan berkah insya Allah. Baik, Ustadz, mungkin Ustadz bisa menutup dengan doa. Kami mohon berdoa. Mungkin Ustadz bisa memimpin. Ustadz. Baik, terima kasih Pak Heru. Pada ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah dengan ketulusan hati kita. Dan kembali saya sangat meyakini siapa yang hadir dari 54 orang di acara ini, saya yakin ada satu di antara kita yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya, Allah lindungi kita dari wabah penyakit. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit,
Allah sembuhkan. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Berawal dari fadilah Al-Fatihah, keberkahan dari Al-Fatihah, kita awali membaca umul kita. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, kita insyaallah akan berjumpa di kajian berikutnya. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sehat semua insyaallah. Kita akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi nasta'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.